Yusuf berada dalam posisi yang tepat setiap kali proses Tuhan bekerja. Matanya hanya melihat tangan penjunan dalam hidupnya. Sekalipun kita baca kisahnya, bagaimana Yusuf itu habis dari anak rumahan menjadi seorang budak, menjadi orang yang gak punya apa-apa. Seorang budak itu gak punya nama, gak punya masa depan, gak punya keluarga, gak punya kehormatan, gak punya warisan, dan tidak bisa disebut anak Yakub. Itu yang benar-benar dirasakan oleh Yusuf. Tapi ada hal yang paling menarik dari hidupnya Yusuf adalah dia melihat tangan penjunan bekerja dalam hidupnya. Tidak ada pemberontakan, tidak ada mengeraskan hati, tidak ada error, tidak ada dia berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Aku tidak mau, aku tidak rela, aku tidak bisa menerima peristiwa-peristiwa ini. Tidak begitu. Dia tidak berkata sambil tangannya mengepal ke Tuhan. Tidak. Tapi dia memberi diri untuk tenang dan teduh. Kenapa? Karena tangan penjunan yang dia lihat. Yang gini-gini saudara, saya berkata, orang yang punya pewahyuan tentang tangan penjunan, proses Tuhan bekerja dan dia tetap tenang dan teduh. Tetapi orang yang gak punya tentang pewahyuan tangan penjunan, dia akan liar. Dia begitu berontak, dia begitu mengalami banyak peristiwa yang membuat hancur lebur. Yang gak bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Yang dia lihat rasa sakit dari orang-orang itu. Orang menyakiti, orang melukai, orang mendustai, orang mengkhianati, orang membuat selalu aja, kenapa ya kok aku mengalami semua peristiwa buruk ini? Tuhan ingin muncul dalam hidup kita. Dan tiap kali Tuhan mau muncul, Dia ingin membereskan di dalam kita. Tuhan itu tidak mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan memakai keadaan itu untuk mengubah kita. Ini kalimat saya suka. Kenapa? Karena kalimat ini kita suka berkata, aku nggak tahan Tuhan dengan tekanan, dengan masalah, dengan pergumulan, dengan kesulitan, dengan kesesakan. Saya nggak tahan Tuhan dengan segala yang terjadi ini. Tapi Tuhan nggak mengubah keadaan. Tuhan membiarkan keadaan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan memakai keadaan itu untuk mengubah kita. Setelah kita melewati masa-masa tekanan, masa-masa berat, masa-masa yang menindih, masa-masa di mana kita mengalami perasaan-perasaan yang gak enak, dan kita mengalami pewahyuan akan tangan penjunan, maka lihat peristiwa yang dulu, bodoh ya dulu kenapa saya begitu, salah saya, harusnya gak begitu. Waktu tangan penjunan sedang bekerja dalam hidupku, aku gak bereaksi begitu. Nah, ada banyak penyesalan-penyesalan yang keluar. Itu kenapa? Karena menunjukkan kita gak punya pewahyuan akan tangan penjunan. Tetapi ketika kita sudah melewati peristiwa-peristiwa itu dan kita belajar banyak, dan Tuhan memunculkan pewahyuan akan tangan penjunan, maka lihat, kita bisa melewatinya. Kita bisa melihat sesuatu yang baru. Kita bisa melihat, ada tangan Tuhan di situ. Tangan Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang menyelesaikan sesuatu. Dan itulah yang mengubah hidup kita.